Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Villa. Kembali lagi dengan podcast Teori Tell Your Story. Ya, bersama dengan saya Keisha Amaliatus sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Hari ini saya nggak sendirian karena podcast Teori lagi kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya kira-kira? Ya, di samping saya sudah ada Alta Munisa. Hari ini Kak Alta akan berbincang-bincang sedikit dengan saya ya, ngobrol-ngobrol santai. Kenapa sih kok Kak Alta sampai diundang nih di podcast Teori? Oke, mungkin Kak Alta bisa kenalan dulu dengan Sobat Villa. Hai, nama aku Alta Punisa Ramdhani dari jurusan MPLB. Di sini aku diundang Kak Keisha buat ikut podcast Rahis. Iya, terima kasih Kak Alta. Oke, saya panggilnya Kak Alta aja boleh ya? Iya. Kak Alta hari ini gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Sobat Villa, kenapa Kak Alta ini kita undang untuk datang di podcast Teori? Karena Kak Alta ini punya hafalan 8 juz loh. Jadi beliau ini seorang hafiz Quran. Luar biasa kan? 8 juz. Apa nggak penasaran tuh gimana cara menghafalnya, cara menjaga hafalannya? Karena ya hanya orang-orang yang terpilih ya kan, yang dipilih oleh Allah untuk menjaga ataupun menghafal ayat-ayatnya. Betul? Oke, kita mungkin bisa ngobrol dari motivasi Kak Alta dulu nih. Dulu motivasi Kak Alta sebelum memutuskan untuk menghafal Al-Quran itu apa sih? Awalnya Kak ya, saya gak punya motivasi buat menghafal Al-Quran. Cuman gak nyangka bakal bisa hafal sampai 8 juz. Nah, jadi awalnya tuh emang nggak punya motivasi ya? Nggak punya, iya. Oke, tapi nggak nyangka bisa sampai Iya, 8 juz. Wah, oke. Tapi setelah punya hafalan 8 juz itu kira-kira ada motivasi nggak? Muncul nggak motivasinya? Ada. Apa tuh? Tetap semangat buat menghafal karena lebih capek yang di rumah juga. Oh iya, benar sih, benar. Jadi harus semangat. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Oke, dalam memutuskan menghafal Al-Quran itu kira-kira Kak Alta di umur berapa nih dulu? Di umur 13 tahun. 13 tahun itu kira-kira di bangku mana dulu? Kelas 2 MTS. Oh, dulu MTS ya? Iya. Oke, MTS-nya kalau boleh tahu MTS berapa nih? MTS Darul Falah. Darul Falah. Oh, rumahnya Kak Alta dulu di mana? Di Lombok. Oh, di Lombok. Iya. Oke. Jauh ya, berarti bisa sampai di Jember nih. Oke, boleh dong diceritain gimana metode menghafal Al-Qurannya Kak Alta dulu? Kalau bagi saya ya, caranya biar cepat hafal itu dibaca terus, diulang-ulang, pokok gak langsung hafal, dibaca sampai sekiranya yang satu ayat itu minimal dibaca 15 kali. 15 kali ya. Mungkin dulu Kak Alta pernah ikut TPQ atau pernah mondok? Iya, mondok. Oke, bisa diceritain gimana nih? Awalnya saya SMP 1 tahun, tapi pas kelas 2 MTS-nya itu langsung pindah ke pondok, masuk pondok. Dari situ udah mulai diterapkannya hafiz Al-Quran kan. Di pondoknya saya diterapkan emang lebih ke hafiz Al-Qurannya. Terus jadi saya ikut di hafiz Al-Qurannya, lebih fokus ke Al-Quran. Terus mulai situ langsung menghafal. Kalau boleh tahu dulu pondoknya di mana? Di Lombok. Di Lombok juga ya. Terus kemudian SMP-nya juga di Lombok ya? Iya. Oh, mondoknya juga di Lombok. Kemudian gimana tuh prosesnya kok bisa sampai di Jember? Iya, ikut ibu pindah ke sini. Oh, karena kerjaan atau mungkin gimana? Iya, kerjaan. Oke. Terus mungkin Kak Alta punya tips nih, gimana cara menjaga hafalan Al-Quran supaya tetap ingat atau mungkin gimana itu? Perbanyak murojaah. Perbanyak murojaah ya. Iya. Murojaah itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada Sobat Villa yang nggak ngerti. Murojaah tuh kayak yang dihafal harus diulang-ulang terus dari awal. Oh gitu ya Kak ya. Oke, dulu saat masuk SMK Negeri 4 ini, kalau boleh tahu dulu pernah pakai jalur prestasi ya? Iya, pakai jalur hafiz Al-Quran. Berarti sebelumnya tuh emang ada ikut lomba-lomba tentang hafiz Quran atau bagaimana? Enggak, pas wisuda hafiz Al-Quran itu dapat kayak sertifikat kalau kita hafiz gitu. Al-Quran. Iya. Oh, jadi dapat dapat sertifikat itu ya. Jadi itu ditukarkan dengan ini ya, jalur masuknya SMK 4 ini ya. Oke. Tapi ketika masuk SMK 4 ini ada ini nggak, ada tesnya nggak? Waktu pakai jalur prestasi itu dites nggak, masih dites lagi nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu apa sih tantangan terberat Kak Alta dalam menghafal ataupun menjaga hafalannya?
Pas kalau proses menghafalnya ya saya sempat sampai pengen berhenti mondok. Pengen kabur juga, iya. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Kayak nggak bisa hafal di juz 2 itu paling sulitnya menghafal Al-Quran. Di juz 2 kayak sampai pusing kayak pengen kabur dari pondok, pengen berhenti mondok gitu, tapi mikirin orang tua juga. Oh, yes. Tapi kalau boleh tahu dulu pondok sama rumahnya tuh jauh nggak? Jauh, Jauh ya. 2 jaman. Itu gimana dulu kok bisa punya kepikiran sampai mau kabur itu? Kayak kalau kabur ya gimana cara pulangnya, soalnya kan pondoknya ya kayak di atas gunung gitu, jadi Oh, takutnya iya. nggak tahu jalannya pulang gitu. Kalau pengaruh di teman-teman di sana itu gimana? Tetap nyemangatin juga atau? Iya, tapi kalau di pondok kebanyakan temennya gitu, kayak nggak enak. Oh, nggak enak. Maksudnya anu ya, mungkin karena terlalu individual gitu ya. Oke, oke. Oke, mungkin setelah memiliki hafalan Al-Quran nih, apakah Kak Alta itu ada pengaruh yang pernah terjadi nggak di dalam kehidupan Kak Alta? Ada. Apa itu? Kayak berubah, kayak dulu sering ninggalin sholat, jadi kayak masa habis Al-Quran mau ninggalin sholat kayak gini, kayak mikir gitu. Bener. Jadi dulu sempat bolong-bolong juga ya sholatnya. Iya. Oke. Berarti sesuatu yang cukup hebat ya yang terjadi dalam Kak Alta. Kalau dalam keluarga Kak Alta gimana? Iya gitu juga sih. Kalau sering ngasih tahu ibu kalau kayak gini-gini tuh salah, gini-gini gitu. Iya benar. Jadi saling mengingatkan gitu ya. Iya. Oke, tapi memang menghafal Al-Quran itu emang perlu hidayah juga ya. Iya. Jadi nggak langsung tiba-tiba memutuskan untuk saya mau hafal Al-Quran nih. Nggak gitu, bisa, enggak ya. harus dari benar-benar niat juga. Iya benar-benar harus dari hati ya. Iya. Kayak orang mau baca Al-Quran juga perlu hidayah kan ya. Iya. Mau belajar baca itu emang sulit sebenarnya ya. Kayak kita ini nggak menghafal tapi mau mencoba untuk merutinkan setiap habis maghrib mau ngaji itu juga berat juga sebenarnya ya. Kalau Alta sendiri gimana kalau sampai sekarang? Iya, masih berat juga. Masih berat juga Padahal ya. di pondok biasanya habis maghrib itu ngaji, tapi sekarang semenjak udah SMK jarang. Oh ya. Oke, Kak Alta, saya ada segmen sambung ayat nih dengan Kak Alta. Nanti saya bacakan ayatnya, Kak Alta nanti sambung ya. Boleh? Boleh. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen sambung ayat. Saya mulai ya Kak Alta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Bismillahirrahmanirrahim. Afaghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzilun mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Masya Allah, 100 buat Kak Alta. Sekali lagi boleh ya Kak Alta? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ataina Musal kitaba tamamman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, 100 pangkat 2 deh buat Kak Alta. Oke, berakhir segmen kita sampai di sini dulu ya Kak Alta. Terima kasih banyak ya Kak Alta. Oke, mungkin sebelum diakhiri video kali ini mungkin Kak Alta ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pejuang hafiz Quran nih. Pesan buat para pejuang hafiz Al-Quran, tetaplah semangat dalam menghafal karena hafiz Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, nanti bisa memberikan hadiah berupa mahkota kepada ibundanya, betul? Betul, Masya Allah. Oke, tetap semangat juga untuk para hafiz Quran ataupun yang masih mencoba untuk belajar Al-Quran. Karena ingat, kalian punya tujuan yang besar. Kan sebagai seorang muslim dan muslimah, ya harus membaca Al-Quran dong, supaya dapat pahala ya Kak ya? Iya. Oke, saya bantu doa, mudah-mudahan kalian yang sedang menghafal Al-Quran diberikan kelancaran oleh Allah untuk menghafal. Amin.
Oke, video podcast kita sampai di sini dulu. Jangan lupa nantikan terus podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Jazakillah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.